sabar, ibu mesti harus beli beras, ibu harus mesti bayar listrik. Ibu, tolong dikasih tahu, jangan langsung dibeliin. Nggak usah nangis, nggak apa-apa nangis. Nangis tidak akan membunuh anak. Benar, kalau misalnya dia tantrum, nangis, teriak-teriak, nendangi pintu, diamkan saja, nggak usah ditolong. Nggak usah ditolong, biar anak tahu memanage emosinya. Kalau aku nangis begini nggak ada untungnya, nanti lama-lama dia bisa berpikir sendiri. Kalau dia udah mereda nangisnya, jangan begitu anak nangis ibu langsung bingung, didiamin, caranya dienengi, sayang, nggak usah ibu, bener nggak usah. Kalau dia nangis, biarin nangis, nggak apa-apa. Nanti setelah anak mereda, anak diem dari tantrumnya, baru kita deketin. Kamu tahu nggak kenapa ibu marah? Baru kasih tahu. Insya Allah, kalau ibu bisa mendidik anak seperti ini, nanti anak-anak ibu akan menjadi generasi yang justru akan sayang dan hormat. Lanjutkan, monggo. Ada pertanyaan? Maaf ya, mungkin saya terlalu ikut interferensi langsung, atau mungkin saya menyinggung bila saya matur ke ibu-ibu seperti ini, tapi demi kebaikan putra putri kita tidak apa-apa. Yang kedua, selama liburan itu ada edaran bahwa ibu di rumah bantu malam, ibu ambil buku, terus ditemenin buku sambil ibu bacain buku atau biar dia yang baca, nanti baru kita ceritain gitu. Ya sempat nggak sempat, sempatin ibu, karena itu ketika anak mau bobo itu saat yang sangat spesial untuk bisa menanamkan konsep pengertian ke anak. Nah, gue nak karo ibu ojo bentak-bentak yo, ambil dibelai gitu. Nah, kamu kalau sama ibu tolong bantu ibu, itu luar biasa. Diem nangisnya, tak tunggu 10 menit belum diem, tak nengki wae. 15 menit, 20 menit, hampir setengah jam dia nangis di balik pintu. Setelah dia diam baru tak tolong. Nah, tahu nggak kenapa ibu marah gitu? Terus dia bilang, Bu, maaf, gitu. Luar biasa ibu. Yang nggak usah, nggak apa-apa, anak tidak berbahaya, nangis nggak apa-apa. Nanti setelah itu tolong, jadi selama liburan ibu bantu numerasinya, terutama anak-anak kelas 2, kuncinya adalah baca. Kalau anak kelas 2 belum bisa lancar baca, udah bisa sih tapi belum lancar, itu nanti akan ada hambatan di kelas 3, 4, 5, 6. Punya nanti di kelas. Mungkin saya masih bisa berikan bimbingan lebih jauh, tapi nanti guru-guru kelas 3, 4, 5, 6 nggak akan setelaten itu ibu. Makanya mohon dengan sangat selama liburan anak-anak tetap dipantau literasinya, diajak baca, terutama mau buku itu diajari baca. Dan satu lagi selama liburan untuk membentuk satu tanggung jawab anak. Misalnya dia diberi tanggung jawab bersihin rumah, tolong beri tanggung jawab tentang sholat. Maaf ya, ini penting sekali. Kalau anak bisa sukses hidupnya, maka perbaikilah sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah anak akan baik, masa depannya baik, hidupnya baik, akhlaknya baik. Dan itu dimulai dari sholat. Dan sholat nggak hanya sekedar nyuruh-nyuruh anak ibu, tapi ibu yang berikan keteladanan. Ayo nak, sholat, bukan disuruh tapi diajak. Begitu ibu. Nanti insya Allah kalau ibu bisa ajak anak-anak kita sholat, jamnya sholat, dipaksa sholat, nggak mau sholat dikepuk. Rasulullah mengatakan kalau anak umur 7 tahun nggak mau sholat, pukullah dia, nggak apa-apa. Tapi jangan pukulan yang berbahaya, digeblek biasa gitu, biar nanti bisa melaksanakan sholat. Beri tanggung jawab ini. Kalau misalnya anak nggak diberi tanggung jawab pekerjaan, paling tidak anak diberi tanggung jawab untuk menjalankan sholat. Ini ada pertanyaan ibu? Bila tidak, saya kira tidak banyak. Hanya itu saja pesan saya. Dan maaf, rapot kali ini langsung akan kami bagikan karena cuaca tidak mendukung.
Jadi nanti Ibu perhatikan rapot, bila Ibu ingin menanyakan sesuatu bisa Ibu langsung tanyakan ke kami, ke Pak Himawan, tentang bagaimana anak-anak kita. Dan ada edaran liburan juga nanti di dalamnya, monggo Ibu-Ibu periksa. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Gitu. Oh iya, berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit ya Bu, mungkin selama 1 semester ini yang saya rasakan saja, mungkin ibu-ibu semua juga sedikit merasakan perubahan dari anak-anak dari kelas 1 naik ke kelas 2 itu memang dari perubahan intelektual dan sikap pasti ada, selalu ada gitu. Jadi tinggal kita pinter-pinter yang mengikuti anak. Tapi saya setuju dengan Bu Gita bahwa anak kelas 2 ini kita harus didik untuk lebih mandiri. Betul, J. Tapi kita juga minta dukungan dari Bapak Ibu di sekolah. Karena kemarin Nyon Sewu ya Pak Him, anak saya lupa bawa buku. Pak Him BA, Bu, bukunya ketinggalan, tolong diantar. Nah, itu sebenarnya saya juga maju mundur Bu. Saya juga merasa ini udah tanggung jawab anak. Kalau saya nggak Bu Nyon Sewu, mungkin saya agak keras sama anak saya. Jadi jadwal itu harus dia yang tata. Mau pagi, mau malam, tata. Ketinggalan dan tidak ketinggalan itu urusan dia gitu. Terus ada PR dan tidak ada PR itu ya. Karena Nyon Sewu, anak saya itu termasuk malas membaca Bu. Ya, malas membaca. Jadi mungkin kalau belajar itu pasti banyak debatnya sama saya. Nih, banyak debatnya. Apalagi soal baca. Bahasa Indonesia bacaan banyak itu paling susah dianya Bu. Saya itu. Tapi kalau matematika bisa. Cuman kalau ada soal cerita kembali lagi agak susah. Jadi mungkin yang saya rasakan mungkin kalau di kelas A ada beberapa tugas Ibu. Setiap minggu itu 1-2 pasti ada. Cuman saya kok ingin menyarankan bila bisa diberikan PR setiap hari. Tidak usah banyak soal, cuman dari dini kita mendidik anak kita untuk aduh ini PR nih. Gimana cara kita, walaupun cuma 1-2 soal Bu, cuman itu melatih tanggung jawab sedikit-sedikit. Aduh ini PR nih, dikerjakan dulu. Kalau besok tidak dikerjakan akan kena sanksi dari guru dan Pak Guru seperti ini. Seperti itu. Karena mungkin kita merasakan dulu waktu kelas 6 itu tugas semakin banyak, pelajaran semakin dikejar. Kayaknya wesi mau dikebut gitu. Itu capek. Cuma kalau kita membiasakan diri, semoga membiasakan diri dari dini dengan ada PR setiap hari. Sedikit-sedikit Bu, tidak banyak mungkin, tapi sedikit-sedikit melatih anak-anak. Oh, ya harus belajar. Karena kita merasakan ya Bu, kalau si tahun nih kayak kemarin ujian aja, kita jarang belajar, biasa mau ujian langsung masuk, aduh kayak nos-nosan yang ngajarin. Benar Bu. Dan itu harus dalam waktu semalam karena anak-anak mungkin siangnya bermain, sorenya TPA dan sebagainya, baru habis maghrib misa itu baru mau belajar seperti itu. Kalau saran saya satu itu untuk memberikan PR kalau bisa setiap hari. Jadi walaupun sedikit tapi semoga bisa melatih anak bertanggung jawab. Yang kedua mungkin untuk kegiatan-kegiatan di semester berikutnya nanti bisa kita rembuk lagi, kita sharing lagi. Kalau bisa kita gabung seperti ini untuk kelas 2A dan kelas 2B itu alangkah lebih baiknya. Misal kalau kita keluar loh Bu, kalau tidak ya tidak apa-apa. Seperti itu. Untuk untuk kegiatan 1 semester ini mungkin saya pribadi mengaturkan matur nuwun, terima kasih banyak
untuk Bapak dan Ibu telah membimbing anak-anak kami, telah derek mendidik putra-putri kami dari pelajaran dan sikap menjadi lebih mandiri lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Dan kami juga, saya mungkin mewakili ibu semua memohon maaf apabila putra-putri kami secara tidak sengaja nopong ibu Pak boten dados ati mungkin saya Bu, saya mungkin napa nggih, saya sebagai perempuan, Bu Pita sebagai perempuan ngerti anak ngeyel kayak gemes yang saya Bu, mungkin kita juga harus saling terbuka, saling introspeksi sebagai saya sendiri sebagai orang tua, bahwa kita sebagai orang tua tidak mungkin 24 jam mendampingi putra-putri kita. Jadi kalaupun bilalah di luar itu dengan di rumah itu sikap anak-anak kita kadang berbeda dan itu dikritik sama orang lain, kita harus terbuka. Kita harus maaf. Cek. Kadang anak kita sendiri juga nggih, sikapnya mungkin di luar sama di dalam rumah ini agak sedikit berbeda. Jadi mungkin yang di rumah ini kita nek dikandani manut jebol ning jopo, nek dikandani tanggane ngopo ngono tadi kok mungkin ada ya, mungkin ada, dan mungkin anak saya juga seperti itu. Dan itu kita belajar legowo, anak jenengan itu seperti ini. Oh ya, berarti kita harus mengintrospeksi diri. Oh, berarti anak kita harus ya, kita didik lagi. Mungkin kalau Pak Hima mungkin lebih kan ya Bu, kenapa, karena bapak-bapak jadi emosinya lebih iso. Tapi kalau seorang ibu pasti anten rasa gemes, ya nak itu anakku, nah kok ngene, nah seperti itu. Saya mengerti perasaan Bu Bita, nggih, mendidik 18 atau 20 Bu? 20 orang anak dengan karakter berbeda-beda niku nyun sewu luar biasa sulitnya. Jadi kalau kita niku kadang emosi ya kita maklumi, Pak Himawan emosi ya kita maklumi, karena hati manusia itu tidak selalu sabar nggih, kadang nggih mungkin ada permasalahan di rumah yang ke bawah nggih Bu Bita. Ya, santai. Ya, jadi kita maklumi dan kita saling introspeksi, saling mengingatkan mawon satu sama lain, mbok menawi ada yang seperti ini, larinya seperti ini dan seperti ini, dan kita bersama-sama membantu pihak sekolah untuk saling mendidik anak-anak kita untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Bu Bita. Ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu lain? Iya, begitulah kehidupan anak-anak. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah untuk memberikan pendidikan pada putra-putri kita dengan pendidikan yang baik sesuai dengan syariat Allah. Maafin juga ya Ibu, saya kadang-kadang nak bengok seru galak, tapi saya kira tidak bijaksana bila dilanjutkan. Cuma pesan saya sekali lagi Ibu, oh iya, satu, HP. Ibu maaf, kemarin saya nyensor anak-anak sedikit, Ibu nggak menyadari kalau ternyata anak-anak bukai HP untuk melihat sesuatu yang nggak pantas dilihat. Anak-anak itu jujur Ibu, mau lihat apa gitu. Mohon sekali ketika anak bawa HP, jangan Ibu
biarkan dia di dalam kamar atau dia sendiri di dalam ruangan lihat HP tanpa ibu tahu apa yang dilihat. Bahaya sekali, Bu. Nah, saya lihat, ayo kamu pernah lihat ini. Nah, beberapa anak ngaku jujur, Ibu. Lah metu dewe kok, Bu. Metu dewe karena metu dewe itu karena mungkin ada orang tua yang ngelihat barang-barang yang nggak pantas itu pas dipinjem anak keluar. Itu ada kok settingan untuk nyensor biar nggak keluar tayangan-tayangan yang nggak pantas itu ada kok, Bu. Nanti coba Ibu pelajari lebih lanjut. Karena dengan begitu ada beberapa anak yang praktek di kelas pas ingel-ingelan gojek begitu dia melakukan gerakan-gerakan yang Masya Allah itu dari HP. Makanya saya bengok-bengok karena kalau lihat anak seperti itu maafin saya. Bukan berarti saya itu kejam, tapi demi kebaikan anak, begitu anak praktek hal-hal yang nggak benar saya pasti akan bereaksi dengan keras. Mohon Ibu nanti selama liburan diperhatikan HP-nya ya, Bu ya. Apalagi yang di rumah punya wifi, aduh. Ibu seperti memberikan mainan pisau tajam ke anak-anaknya sehingga melukai jiwa anak-anak itu sendiri. Saya kira demikian, bila tidak ada pertanyaan lagi, maka selama liburan momong anak-anaknya saya serahkan ke ibu sekalian. Ayo sekarang pengumpulan kado silang. Ayo yang bawa kado silang ditumpuk di sini. Abani, Ludra. Lihat nona makin gagah bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat ada tambah manis pulang rantau dari mana. Aduh ada nona jangan selalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh hati. Kakak tak mula balik, lihat ada nona semakin menyalai. Kakak hati susah, ada bikin kakak mete, tidur malam bolak-balik. Sejak kakak lihat ade, aduh Tuhan ampuni. Bima, Ibu Bima, Hey, ada lewat orang depan rumah. Kakak jadi Juga. salting sampai mood berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur, siapa yang punya nak? Kakak lacak kopu nama, barang ikut rake lama. Langsung tanya di kopu mama, ternyata ada nona kopu nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima sapu cinta, kakak janji kita langsung nikah. Kakak tak mau balik, lihat ada nona semakin menyala. Oke, baru. Kakak hati susah, ade bikin kakak mete, tidur malam bolak-balik. Sejak kakak lihat ade, aduh Tuhan ampuni. Awan-awan dong ini anak gagala, Subale Jawa tambah bening aja lah. Gaya semakin beda, bibir merah-merah. Ada mama-mama ini siapa pun anak. Dulu masih kici-kici nona, sekarang balik Jawa makin cantik nona. Kok perfect sekali asli bidadari, jatuh dari langit. Kalau jadi deng ada kakak, kok mau dong su pasti kakak nih ada pujodoh. Sumpah nih jauh sodoh, iya mau dong. Lihat ada nona makin gagah bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat ada tambah manis pulang rantau dari mana.
Amrul. Oh, Arjan sama Arjan. Oh. Amrul. Davanka. Ibu Davanka. Alia. Amara. Bidan. Oh, tidak. Kirana. Oh, Kirana itu bapaknya. Ada bapak. Lutfi. Misal. Ibu Misal. Raka. Saka. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong.